Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahril Bima Lana dengan NIM 1901030223 dari kelas 3E Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harfian dari 3E Ilmu Komunikasi. NIM saya 1901030028. Terima kasih. Saya Winda Evilia dengan NIM 1901030218 dari kelas 3E Ilmu Komunikasi. Saya Randi Febriari dengan NIM 1901030029 dari Ilkom 3E. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurila dengan NIM 1901030059 dari kelas 3A Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Umi Ambarwati dengan NIM 19010030123 dari 3A Ilmu Komunikasi. Yang pertama, pengertian financial planning. Financial planning merujuk pada sebuah proses di mana seseorang berusaha memenuhi berbagai tujuan finansial pribadi melalui implementasi dan pengembangan rencana keuangan yang sudah dibuat. Financial planning mengacu pada proses penyederhanaan pendapatan, pengeluaran, aset, dan berbagai kewajiban rumah tangga untuk mengatur kebutuhan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Adapun elemen yang ada pada financial planning. Yang pertama, tujuan finansial yang ingin dicapai. Sebaiknya tujuan finansial ditulis sedetail mungkin agar kamu bisa menentukan langkah-langkah apa saja yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, jangka waktu yang dibutuhkan. Istilah lebih cepat lebih baik. Jika diaplikasikan pada rencana keuanganmu, tentukan target waktu untuk mencapai tujuan yang sudah kamu tentukan di poin sebelumnya untuk membuatmu semakin termotivasi. Yang ketiga, action plan. Tentukan tindakan jangka pendek dan jangka panjang secara jelas dan praktis. Pastikan setiap langkah yang diambil membuatmu lebih dekat pada tujuanmu. Yang keempat, sumber daya finansial. Sumber daya ini bisa berupa banyak hal, misalnya pendapatan atau gaji, pendapatan tambahan, laba usaha, dividen saham, dan masih banyak lagi. Sumber daya ini akan sangat erat kaitannya dengan rencana finansial yang kamu buat nantinya. Yang kelima, faktor resiko. Ketika kamu membuat financial planning, perhitungkan juga semua resiko yang akan datang bersama dengan rencana tersebut. Faktor resiko biasanya berkaitan dengan sumber daya finansial. Misalnya sumber daya utamanya adalah gaji bulanan. Maka faktor risiko yang menyertai adalah suatu saat jika kamu dipecat di perusahaan atau sudah tiba masanya pensiun. Langkah-langkah membuat financial planning. Ada 5 langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi tujuan finansial. Tujuan finansial yang ingin kamu capai akan sangat mempengaruhi pembuatan rencana keuangan. Ini erat kaitannya dengan tindakan-tindakan yang akan kamu ambil untuk mencapai tujuan tersebut. Maka dari itu, putuskan dahulu apa yang ingin dituju. Yang kedua, kumpulkan data finansialmu. Catat dan secara rinci beberapa jumlah aset dan dana yang kamu miliki. Ini termasuk deposito, aset tidak bergerak, tabungan, kemudian utang piutang dan yang masih harus kamu lunasi. Data lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana arus kas keuanganmu selama ini dan berapa banyak uang yang kamu hasilkan atau habiskan untuk masing-masing pos keuangan. Yang ketiga, susun langkah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Mustahil dapat meraih semua tujuan finansial dalam waktu yang bersamaan.
tergantung seberapa besar tujuan yang kamu ingin raih. Waktu yang dibutuhkan pun relatif berbeda-beda. Oleh karena itu, susunan rencana yang dirinci tentang langkah finansial jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk disertakan dalam financial planning. Yang keempat, wujudkan rencana yang sudah disusun. Setelah menyusun semua tujuan finansial dan rencana untuk mencapainya, maka tugas yang tersisa kini adalah memastikan bahwa kamu dapat mewujudkan semua rencana tersebut. Pasti kamu menetapkan tujuan yang realistis agar kamu juga lebih mudah untuk membuat rencananya. Yang kelima, bersiaplah untuk perubahan. Perencanaan finansial adalah sesuatu yang dinamis dan akan selalu berubah sesuai kondisi dan tahap kehidupan yang kamu jalani. Pastikan dirimu siap untuk menghadapi perubahan tersebut kapan saja itu datang. Selanjutnya, manfaat belajar financial planning. Melihat beberapa pentingnya financial planning untuk setiap individu, tentunya ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan. Yang pertama adalah panduan untuk mengelola keuangan. Kalau ada istilah hidup perlu pegangan, maka inilah peganganmu dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan. Rencana keuangan diibaratkan atau pedoman yang harus kamu lihat setiap saat untuk menjaga agar kamu tidak menyimpang dari jalur yang sudah ditentukan. Yang kedua, memaksimalkan sumber pendapatan yang dimiliki. Memaksimalkan sumber pendapatan yang dimiliki bisa dilakukan dengan memperbaiki arus kas keuangan pribadimu. Arus kas adalah pencatatan uang yang masuk dan keluar setiap harinya. Dengan demikian, kamu akan menyadari bagaimana caramu menggunakan uangmu selama ini. Yang ketiga, melakukan penghematan. Tidak peduli seberapa besar uang yang kamu miliki, kamu tetap harus berhemat jika ingin mencapai tujuan finansial yang lebih besar. Perlu diketahui bahwa hemat tidak sama dengan pelit. Jika kamu harus tahu berpegangan antara keduanya. Berhemat artinya kamu tahu kebutuhan mana yang harus didahulukan. Yang keempat, memulai investasi dan memiliki pendapatan pasif. Tahukah kamu tentang kebebasan finansial? Kebebasan finansial merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh setiap individu. Kebebasan finansial biasanya dicapai dengan memiliki pendapatan pasif. Pendapatan pasif sendiri bisa diperoleh melalui investasi. Artinya adalah kamu bukan bekerja untuk uang, tetapi uang yang bekerja untukmu. Salah satu contohnya adalah ketika kamu berinvestasi dengan membeli saham, kamu tinggal duduk santai di rumah saja dan setidaknya kamu akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah saham yang kamu miliki. Selanjutnya ialah mengurangi kecemasan. Yang kelima, mengurangi kecemasan akan masalah mendatang. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksikan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Seperti halnya yang terjadi sekarang ini, tidak ada yang bisa memprediksikannya sebelum-sebelumnya. Jangan pernah Anda merasa aman dan nyaman hanya karena kamu sudah memiliki pekerjaan yang tetap dan gaji memadai. Tidak ada yang bisa menjamin kamu akan kehilangan pekerjaan. Dan yang lebih buruk lagi, kamu mengalami kecelakaan yang membuat kamu tidak bisa bekerja selamanya dalam beberapa waktu. Pengertian manajemen pembelajaran. Menurut pendapat Silalahi 2002 bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, pemimpinan, dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasional secara efektif dan efisien. Berdasarkan pendapat ini, maka pada diri setiap mahasiswa sudah memiliki fungsi manajemen yang akan digunakan untuk mencapai tujuannya. Sedangkan pembelanjaan merupakan pengelolaan keuangan yang dimiliki. Dengan demikian,
Manajemen pembelanjaan merupakan suatu proses tentang merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengontrol dana atau keuangan yang dimiliki baik sebagai staf atau pemimpin bagi dirinya sendiri dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan pembelanjaan merupakan pengelolaan keuangan yang dimiliki manajemen pembelanjaan merupakan suatu proses tentang merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengontrol dan atau keuangan yang dimiliki baik sebagai staf pemimpin bagi dirinya sendiri dalam mencapai tujuannya sendiri. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arti daripada manajemen pembelajaran, berikut ini disajikan definisi dari beberapa penulis buku, antara lain Bambang Rianto 1984 memberikan pengertian sebagai berikut. Pembelanjaan dalam pengertian luas yaitu meliputi semua aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Adapun pengertian pembelanjaan menurut Dr. Handes M. Manulang 1969 yang berbunyi, pembelanjaan adalah hal memperluas uang atau modal agar apa yang akan dijelaskan dapat dibiayai. Selanjutnya ada fungsi pembelanjaan. Yang pertama ada fungsi penggunaan dana. Fungsi penggunaan dana harus dilakukan secara efisien. Efisien penggunaan dana secara langsung akan menentukan besar kecilnya tingkat keuangan yang dihasilkan dari investasi tersebut. Dengan demikian, maka manajer keuangan dalam menjalankan fungsi penggunaan dan dalam menjalankan fungsi penggunaan dana harus mencari alternatif investasi untuk kemudian dianalisa, dan dari hasil analisa itu diambil keputusan alternatif investasi mana yang akan dipilih. Dengan kata lain, manajer keuangan harus mengambil keputusan investasi. Yang kedua ada fungsi pemenuhan kebutuhan dana atas fungsi pendanaan. Fungsi pemenuhan kebutuhan dana atau fungsi pendanaan juga harus dilakukan secara efisien. Manajer keuangan harus mengusahakan agar perusahaan dapat memperoleh dana yang diperlukan dengan dana yang minimal dan syarat yang paling menguntungkan. Pada prinsipnya, pemenuhan kebutuhan dana suatu perusahaan dapat disediakan dari sumber intern dan ekstern perusahaan. Ada sumber intern perusahaan, sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dalam perusahaan, misalnya dana yang berasal dari keuntungan yang tidak dibagikan atau keuntungan yang ditahan di dalam perusahaan. Maka makin besar sumber dana intern yang berasal dari laba yang ditahan akan memperkuat posisi keuangan perusahaan dalam menghadapi kesulitan keuangan di waktu yang akan mendatang. Di lain pihak, perusahaan juga menginginkan perusahaan agar keuangan yang diperoleh perusahaan dapat dibagi sebagai mereka dividen. Dividen itu bagi perusahaan yang berbentuk PT. Maka manajer keuangan pada khususnya dan perusahaan pada umumnya harus dapat menjaga keseimbangan antara kedua keinginan tersebut. Kebijakan ini merupakan salah satu aspek dari kebijakan dividen yang tidak dapat dilepaskan dari fungsi pendanaan. Terus ada sumber ekstern perusahaan. Sumber dana yang berasal dari tambahan penyertaan modal dari pemilik atau emisi saham baru, penjualan obligasi, kredit dari bank. Dalam melaksanakan fungsi pemenuhan kebutuhan dana atau fungsi pendanaan, manajer keuangan pun harus selalu mencari alternatif sumber dana untuk kemudian dianalisa. Jadi harus diambil keputusan alternatif sumber dana atau kombinasi sumber dana yang akan dipilih. Dengan demikian, manajer keuangan pun mengambil keputusan pendanaan. Sumber-sumber manajemen pembelanjaan itu ada 4. Yang pertama itu uang. Uang didefinisikan oleh William H. Cunningham, yaitu suatu yang diterima oleh umum sebagai pembayaran barang dan jasa guna kehidupan ekonomi. Dan fungsi-fungsi uang itu untuk alat pertukaran, untuk alat pengukur nilai, dan untuk alat penyimpan yang bernilai. Dan yang kedua adalah permodalan atau pembelanjaan. Permodalan atau pembelanjaan ialah usaha dari perusahaan untuk mencari dana guna kelancaran perusahaannya tersebut. Jadi sebelum dicari dananya, susun dulu nih anggarannya untuk apa digunakannya gitu. Dan jika sudah diperoleh, baru diinvestasikan ke dalam barang-barang modal. Dan yang ketiga ada pembelanjaan aktif dan pembelanjaan pasif. Pembelanjaan pasif itu ialah usaha dari perusahaan untuk mencari dana guna membelanjai usahanya. Sedangkan pembelanjaan aktif itu kegiatan perusahaan
dalam menggunakan dananya. Dan yang terakhir ada modal. Jadi modal itu ada sumber-sumber permodalannya nih, ada 2 sumbernya. Yang pertama itu permodalan sendiri, dan yang kedua itu permodalan asing. Permodalan sendiri itu kekayaan sendiri, sumber intern. Sumber ini berasal dari para pemilik perusahaan atau bersumber dari dalam perusahaan. Misalnya nih, penjualan saham, simpanan anggota pada bentuk koperasi, atau cadangan. Kekayaan sendiri ini mempunyai ciri, yaitu terikat secara permanen dalam perusahaan. Dan yang kedua, permodalan asing. Kekayaan asing atau sumber ekstern. Sumber ini berasal dari pihak luar perusahaan, yaitu berupa pinjaman jangka panjang atau jangka pendek. Pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman yang jangka waktunya maksimum 1 tahun. Sedangkan pinjaman yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun disebut kredit jangka panjang, seperti obligasi, obligasi hipotek dan sebagainya. Oke, untuk selanjutnya, unsur-unsur daya tahan perusahaan atau kontinuitas. Yang pertama itu ada soliditas. Jadi soliditas itu adalah kepercayaan masyarakat pada perusahaan karena mau dan mampu untuk menepati segala kewajibannya. Ada 3 jenis soliditas. Yang pertama soliditas finansial, yang kedua soliditas komersil, dan yang ketiga ada soliditas moral. Oke, selanjutnya ada likuiditas. Ya, likuiditas itu berasal dari kata liquid yang berarti cair. Pengertian likuiditas sendiri ini mencakup likuiditas badan usaha, yang berarti kemampuan badan usaha untuk melunasi hutang-hutang yang jatuh tempo. Yang kedua ada likuiditas suatu aktiva, kemampuan suatu aktiva atau aset untuk dijadikan uang tunai pada waktu tertentu. Selanjutnya ada solvabilitas. Jadi solvabilitas itu adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya jika pada saat itu perusahaan ingin dibubarkan. Untuk yang keempat ada namanya kredietachtigheid. Jadi kredietachtigheid ini berasal dari kata bahasa Belanda ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu credit standing. Nah, kalau artinya itu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kredit karena dipercaya. Jika soliditas, likuiditas, sama solvabilitasnya itu baik, maka kredietachtigheid ini akan baik juga. Yang kelima ada namanya rentabilitas. Jadi rentabilitas itu berarti antara hasil dan modal yang mendatangkan hasil tersebut. Jadi pengertian rentabilitas itu ada 2 hal, yaitu rentabilitas badan usaha yang berarti perbandingan antara pendapatan dengan kekayaan yang ada. Pendapatan ini adalah neto sesudah dikurangi pajak. Yang kedua ada rentabilitas perusahaan. Jadi rentabilitas perusahaan adalah perbandingan antara pendapatan perusahaan dengan kekayaan yang dipakai. Dalam perusahaan ada 2 jenis kekayaan yang terpakai dalam perusahaan, yaitu kekayaan sendiri sama kekayaan asing. Begitu.